Komite Olimpiade Internasional melarang Indonesia menggelar ajang olahraga internasional. Larangan ini buntut dari sikap Indonesia yang tidak memberikan visa bagi kontingen Israel yang akan mengikuti kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Dalam rapat pekan ini, IOC menyatakan akan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait penyelenggaraan Olimpiade maupun konferensi di masa mendatang. Permintaan ini berlaku hingga Indonesia memberikan jaminan akses bagi semua peserta tanpa memandang kewarganegaraan. Permintaan ini merupakan buntut dari pembatalan visa kontingen Israel untuk mengikuti kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta oleh pemerintah Indonesia. IOC juga meminta KONI Indonesia dan Federasi Senam Internasional untuk datang ke kantor pusat IOC di Lausanne untuk membahas situasi jelang kejuaraan dunia senam artistik. Merespon keputusan Komite Olimpiade Internasional, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan pemerintah Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam menolak kedatangan delegasi Israel pada kejuaraan dunia gimnastik di Jakarta. Dalam keterangannya, Menpora Erick Thohir mengatakan sebagai berikut. Kami di Kemenpora sebagai wakil pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum serta juga kewajiban pemerintah negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia Ita Yuliati Irawan bilang pembatalan visa atlet Israel mendapat dukungan dari Federasi Senam Internasional. Dengan pembatalan visa, atlet Israel tidak dapat tampil di kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Indonesia Arena Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan satu mendukung keputusan pemerintah Indonesia dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Federasi Israel sampai saat ini belum ada dan rasanya kalau belum ada pendapat itu mereka akan tunjukkannya kepada FIG. Penolakan visa atlet Israel berujung pada larangan penyelenggaraan Olimpiade di Indonesia oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Lebih lengkap kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, lalu Hadrian Irfan, dan analis olahraga Anton Sanjoyo. Selamat petang Bung Joy, Pak Lalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya, selamat petang. Pak Lalu, ini soal larangan dari IOC untuk penyelenggaraan Olimpiade di Indonesia. Bagaimana Komisi 10 menanggapi ini? Ya, pertama tentu kami di Komisi 10 sepakat dengan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dan kalaupun misalnya IOC melarang Indonesia sebagai tuan rumah di kejuaraan-kejuaraan internasional, itu kami sangat menyayangkan sekali. Harusnya IOC bisa berdiplomasi dengan Indonesia terkait dengan larangan tersebut. Kalau sikap Indonesia sudah jelas bahwa pertama, Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian yang kedua, konstitusi juga mengamanahkan bahwa penjajahan di atas dunia sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia, negara kita ini kan sedang mendukung kemerdekaan atas Palestina. Nah, oleh sebab itu atas dasar-dasar itulah pertimbangan kenapa tim senam Israel tidak diperkenankan untuk ikut kejuaraan di Indonesia. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Menpora bahwa demi keamanan dan ketertiban umum, makanya pertimbangan itu menjadi salah satu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk
tidak mengeluarkan visa bagi tim Israel. Ya, kami juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa untuk memperkuat terus diplomasi dengan federasi-federasi olahraga internasional. Mhm. Tapi saya tetap meyakini bersama teman-teman di Komisi 10 bahwa Indonesia ke depan tetap akan diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di kejuaraan internasional. Oke. Seperti itu, Mbak Cynthia. Bung Joy, lalu apa dampak langsung dari keputusan IOC ini jika memang seperti yang disampaikan Pak Lalu tadi, Indonesia sudah dalam tanda kutip sudah saklek seperti itu ya untuk tidak memberikan visa Israel dalam ajang olahraga senam gimnastik ini? Ya, terkait dengan sanksi IOC ini kan memang ada ada hukum olahraga internasional yang dipegang oleh IOC, ada hukum negara yang dipegang oleh Republik Indonesia. Nah, itu nggak akan pernah ketemu kalau kaitannya dengan Israel, itu sampai kiamat pun tidak akan pernah ketemu ya. Mhm. Jadi kalau ke depannya saya berpikir bahwa ya kerugian tentu saja ada di pihak Indonesia, meskipun orang Indonesia nggak akan peduli lah. Mereka kan pedulinya cuma sepak bola ya kan. Kalau FIFA yang kasih sanksi, nah baru tuh pada kelojotan semuanya. Tapi kalau IOC ini kan meminta semua federasi di bawah IOC itu semua federasi cabur ya, itu tidak menggelar kegiatan apapun di Indonesia termasuk Olimpiade Senior, Olimpiade Junior, dan dialog-dialog Olimpiade. Hmm. Karena mereka ini tidak seperti FIFA, mereka memang memegang nilai-nilai yang mereka yakini itu benar. Mhm. Seperti Indonesia juga meyakini bahwa tidak memberikan visa kepada Israel itu adalah sebuah keyakinan yang benar gitu kan. Nah, ini sama-sama harus menghormati juga, tapi kalau buat saya ya memang ada kerugiannya karena olahraga itu kan sebetulnya salah satu untuk bentuk pencitraan baik bagi Indonesia ya. Kita ingat nggak pada 2018 menggelar Asian Games dengan sangat sukses, Ya, ya kan? ya. Bahkan Indonesia masuk peringkat 4 dan nama Indonesia ini menjadi begitu harum di dunia internasional. Padahal cuma Asian Games ya, bukan Olimpiade gitu loh. Jadi menurut saya ya kerugiannya pasti ada, tetapi ya tergantung sudut pandang kita sebagai warga Baik. negara. Kalau misalnya tidak peduli juga ya udah nggak apa-apa. Mereka juga IOC juga nggak rugi juga kalau Indonesia nggak mau jadi tuan rumah. Oke, Pak Lalu, jika memang masih ada kemungkinan menurut Anda tadi IOC untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia, apakah saat ini pemerintah Indonesia akan berusaha untuk melakukan lobby-lobby diplomatik terkait hal ini? Ya, jadi begini, terkait dengan kontingen Israel ini kan sebenarnya mereka sudah mengadukan persoalan ini kepada pengadilan arbitrase. Nah, di pengadilan arbitrase juga ditolak pengaduan dari Israel dan tetap mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Harusnya IOC melihat pertimbangan tersebut. Yang kedua, langkah yang dilakukan hari ini tentu kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenpora bersama KONI, bersama NOC agar betul-betul membangun komunikasi, menjaga diplomasi dengan federasi-federasi cabur yang lain, federasi-federasi internasional. Nah, saya juga meyakini bahwa ini kan keputusan IOC, di mana dulu Pak Erick Thohir menjadi salah satu pengurus di IOC tersebut. Jadi kami meyakini Pak Erick Thohir sudah tahu langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya komunikasi juga dengan pihak Menpora, Ya. dalam hal ini Pak Erick Thohir, bahwa beliau akan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk menjaga kepercayaan dunia internasional agar Indonesia tetap diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan internasional. Oke. Seperti itu, Mbak. Bung Joy, lalu jika memang ini akan terus berlanjut atas keputusan IOC, apakah akan ada dampak langsung bagi atlet Indonesia di ajang internasional khususnya? Kalau dampak langsung sih tidak, karena kan sanksinya bukan atlet Indonesia tidak boleh ikut. Ya kan, bahkan Rusia yang disanksi IOC juga kan sebetulnya atletnya masih boleh ikut tapi nggak pakai bendera Rusia kan kira-kira gitu. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan keikutsertaan atlet Indonesia. Jadi kalau soal atlet Indonesia masih bisa ikut di mana aja. Tetapi yang dilarang oleh IOC adalah federasi-federasi di bawah IOC, federasi senam, hoki, apapun, menembak, tidak boleh membuat kejuaraan turnamen apapun di Indonesia yang benderanya IOC. Jadi itu gitu loh. Jadi ya kerugiannya adalah Indonesia tidak bisa membuat membuat event yang bisa mengharumkan nama Indonesia di bawah bendera IOC, itu saja.
Tapi atletnya sih bisa ikut di mana saja. Oke, Pak Lalu kalau kita lihat ke belakang ini kan IOC melakukan keputusan ini karena dinilai bertentangan dengan prinsip dari IOC itu sendiri, yaitu inklusif terhadap seluruh atlet di dunia. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk memberikan lobby-lobby saat melakukan lobby ulang kepada IOC? Ya tentu dengan keputusan IOC ini kami menyarankan agar Indonesia melakukan banding terhadap keputusan tersebut. Nah, namun lagi-lagi bahwa keputusan Indonesia tidak mengeluarkan visa terhadap atlet atau kontingen dari Israel merupakan langkah yang tepat yang sudah dikomunikasikan juga sebelumnya dengan banyak pihak. Mengingat bahwa politik luar negeri kita bebas aktif, kemudian konstitusi kita juga sudah jelas mengatur, menggarisbawahi, dan tentunya juga bahwa hari ini jelas arah pemerintah kita bahwa kita tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Olahraga itu tidak hanya sekedar sportivitas, tetapi tentu olahraga juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga dan junjung tinggi, Mbak Cynthia. Baik, Bung Joy, kalau IOC ini meminta Federasi Senam Internasional dan KONI untuk datang ke markas, aspirasi seperti apa yang setidaknya bisa dibawa untuk menjadi klausul agar setidaknya IOC bisa membuka hati lagi untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia? Ya harus saya katakan bahwa IOC ini kan dikendalikan oleh IOC Executive Committee, ketuanya orang Zimbabwe. Anggota-anggotanya, wakil ketuanya ada beberapa negara termasuk Cina, Jepang, dan lain-lain. Pandangan-pandangannya itu biasanya juga berbeda-beda. Jadi menurut hemat saya, datang aja ke Lausanne, kemudian terangkan dari sisi Indonesia, karena itu akan menyangkut itikat baik ya, bahwa Indonesia masih mau berkomunikasi dengan IOC. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang olahraga dunia kan dikendalikan oleh mereka. Jadi kalau Indonesia masih mau ikut dalam lobby-lobby, masih ikut dalam event-event internasional di bawah IOC, ya datanglah berdiskusi dengan mereka. Karena itu menunjukkan hormat kita kepada IOC, dan IOC juga kan sebetulnya sudah menolak sebetulnya juga permintaan dari Israel untuk membatalkan event di Indonesia. Itu juga ditolak bukan saja oleh CAS tapi juga oleh IOC. Tapi artinya menurut Anda masih ada terbuka kesempatan ya untuk diselenggarakan di Indonesia atau seperti apa nih untuk saat ini? Ya tergantung dari lobby, dan saya kira karena di IOC Executive Committee juga anggotanya bermacam-macam negara, pasti mereka punya pertimbangan berdasarkan politik luar negeri mereka kan masing-masing gitu loh. Tapi untuk suara keluar pasti hanya satu. Tapi menurut saya mereka juga kan ada lobby-lobby, itu semacam eksekutif komite di FIFA, di PSSI. Jadi mereka masing-masing punya kekuatan untuk bersuara di executive board. Nah ini yang menurut saya harus didekati oleh Erick Thohir, oleh pemerintah Indonesia, oleh Federasi Senam. Karena mereka masih punya kekuatan yang mumpuni di dunia olahraga dunia. Mau tidak mau itu kita harus akui. Oke, Pak Lalu apakah sudah ada komunikasi dengan Menpora Erick Thohir, negosiasi seperti apa yang setidaknya bisa dibawa ke IOC untuk tetap mengusahakan event berlangsung di Indonesia mungkin? Ya, komunikasi kami dengan Kemenpora bahwa tentu yang saya bilang tadi di awal, kita akan melakukan banding, kita akan melakukan komunikasi ulang, menjelaskan sebenarnya kenapa Indonesia mengambil kebijakan untuk tidak mengeluarkan visa terhadap atlet Israel. Dan saya meyakini bahwa ini belum keputusan final, tentu diplomasi akan terus kami dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora, kemudian KONI, NOC, dan sebagainya. Kita mengetahui lah, kita memiliki presiden yang hebat, memiliki kemampuan diplomasi yang ulung, dan saya meyakini IOC akan berubah pikiran dan Indonesia memang menjadi salah satu negara yang akan dipersiapkan untuk kejuaraan-kejuaraan dunia yang lain. Baiklah, demikian. Itu yang menjadi harapan kita bersama agar event olahraga internasional bisa juga kembali digelar di Indonesia, tentunya untuk kembali membuat nama Indonesia harum. Terima kasih Pak Lalu Hadrian Infani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan juga Bung Anton Sanjoyo sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cynthia. Makasih.